Di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan karena 6 kali pemanggilan. Ya. Oke, ini data baru nih. 6 kali pemanggilan terhadap Bung Sylvester ya. Betul. Prinsipnya kita jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mencari yang bersangkutan dan mereka juga sudah mengambil langkah-langkah hukum nantinya. Kalau mau cari Sylvester Matutina, jangan hanya cari di alamat rumahnya. Pertama coba cari di kantornya Erick Thohir. Yang kedua, coba cari ke Solo. Jangan-jangan dia sedang diskusi dengan Dewan Penasehatnya, ya ini Saudara Jokowi. Nggak usah lah bernarasi mau menangkap Reza Khalid yang masih di luar negeri, yang tangan Kejaksaan Agung nggak tahu bisa jangkau atau enggak. Ini loh yang Sylvester, yang dia masih di dalam negeri. Yang menarik kan kami sering interaksi dengan kawan-kawannya Sylvester dalam berbagai diskusi. Mereka bahkan terbuka di media mengatakan nggak kemana-mana. Bahkan dalam tadi agak meledek lah, kita gimana mau dieksekusi, suratnya nggak ada. Sampai seperti itu kan berarti loh kok negara sepertinya kalah dengan seorang Sylvester Matutina gitu. Dalam kasus Sylvester Matutina yang kalah itu bukan jaksa, negara. Iya betul. Negara kok kalah dengan sosok terpidana. Jadi saya ingat berarti memang sosok yang dianggap negara itu bukanlah entitas lembaga dan seterusnya. Sosok yang dianggap negara itu adalah sosok yang paling berpengaruh. Orang akan berpikir, nggak usah lah kita tata. Toh kalau kita lapor polisi, jadi divonis mereka punya uang atau mereka punya akses kekuasaan, nggak akan di penjara juga, nggak akan ada keadilan. Akhirnya apa? Saya khawatir, dan ini juga terjadi pada Sylvester Matutina, orang akan mengambil jalannya sendiri. Tidak minta, kalau kan pengacara karena statement bahwa karena di Jakarta sebagai penegak hukum, kalau memang kita sedang mencari kejadian, tim eksekutor dari kejadian Jakarta Selatan sedang berusaha mencari yang bersangkutan. Kemudian ada statement dari pengacara yang minta Jakarta, ya kalau sebagai aparat dia sebagian daripada yang menjamin terkait hukum yang baik, penegak hukum juga, tolong bantu hadirkan, karena perkara ini sudah inkrah. Gitu? Dan perkara yang bersangkutan mau mengadakan PK kedua silakan, itu hak, tapi PK upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Pasca Pak sudah 6 tahun ini ada teguran langsung nggak sih dari Jaksa Agung kepada perusahaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari dari Kajaris dan kita mencari terus. Serius ya Pak? Iya betul kami tidak main, kita sedang dicarinya. Ya. Bagaimana ini? Kok nggak ditangkap oleh Kejaksaan Agung itu Sylvester Matutina yang selalu berteriak dengan gagah berani, tangkap, tersangkakan Roy, Rismon, Cipah, masuk itu minggu depan. Saya yakin masuk itu mulutnya Sylvester Matutina. Ternyata dia sekarang jadi buruan rakyat ya. Makanya ya Kejaksaan Agung ya segera tangkap ya. Kalau tidak, terbitkan DPO, masukkan Sylvester Matutina sebagai salah satu daftar DPO, daftar pencarian orang, sehingga nanti ada masyarakat yang menangkapnya dan diberikan hadiah, kan begitu kan? Memberikan info gitu. Oh, ternyata Sylvester di Solo, misalnya, ya, di rumahnya si Mulyono, misalnya, ya kan? Bisa, harusnya itu. Tetapi itulah munafiknya para termul komisaris ini. Ya, berteriak dengan lantang, proses hukum bla 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 bla, tegakkan hukum bla bla bla, ya kepada kami, ya tersangkakan tahan, tetapi kepada temannya sendiri, ya sesama termul komisaris, ya masa sudah inkrah terpidana masih bisa jadi komisaris, itu bagaimana itu ya, masih tetap menerima gaji itu, ya dari pajak, dari BUMN. Mana pejabat katanya? Loh, BUMN modalnya siapa? Uang rakyat kan itu modalnya. Ya berarti pejabat dong dia. Masa pejabat BUMN bisa dari terpidana dan sebentar lagi DPO? Itulah munafiknya Adi Armando, ya Freddy Damanik, terus apalagi Andi Aswan yang para komisaris BUMN itu, ya kalau kepada orang lain, ya apalagi yang sekarang menguliti ijazahnya si Gibran. Ya, ternyata si Gibran nggak punya ijazah SMA atau SMK atau sekolah sederajat, langsung mereka panik, kehilangan jabatannya yang enak-enak, langsung ini ya, gajian.
Ya, yang nggak ada pun hubungannya, relevansinya dengan keahliannya, dengan tempat mereka menjadi komisaris, itu nggak ada. Gitu. Jadi mereka yang makan gaji buta, ya orang dia nggak paham tentang apapun di tempat mereka menjadi komisaris ya. Itulah kepanikan kehilangan jabatan komisaris itu, ya seolah-olah mereka pejuang atau patriot bangsa, padahal ya cuma penjilat Joko Widodo, penjilat Gibran. Ya. Siapa lagi mau dijilat mereka, ya kan? Ya Gibran lah salah satunya, satu-satunya yang menjadi koneksi politik mereka dengan cuap-cuap seolah-olah membela bapaknya Gibran, dan Gibran mereka akan bertahan di posisi komisaris itu. Itulah munafiknya mereka, seolah-olah patriot hukum, ya, seolah-olah mendorong penegakan hukum yang equality before the law. Tetapi when it comes, ketika itu berkaitan dengan temannya sesama terbul, sesama komisaris yang sekarang itu tidak mematuhi hukum, ya, sudah inkrah 1,5 tahun, Sylvester Matutina, mereka bungkam. Yang jelas Kejari Jakarta Selatan pun sedang berusaha untuk mengusir yang bersangkutan. Seingat saya sedang melakukan pemanggilan. Tinggal hal langkah hukum apa lagi, tinggal tanyakan aja. Pemanggilan kan sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Kenapa nggak langsung dijemput paksa ketika posisinya sudah? Ya ini belum dapat. Nanti sedang dilakukan pencarian. Berarti keberadaannya bukan di Jakarta, Pak? Bukan di Jakarta. Saya tidak tahu pasti. Kalau melakukan pencarian, Ya makanya kan sedang dicari, sudah dicari. dicarinya kemana, Pak? Kediamannya. Ya, namanya cari kan kalau udah tahu nggak tinggal di ini aja kan. Kalau misalkan sakit lalu upaya paksa dilakukan dan dibantarkan di rumah sakit kejaksaan, memang nggak bisa ya, Pak? Ya bisa saja. Sementara waktu itu kan karena di PK kan yang bersangkutan nggak hadir. Hanya ada berdasarkan surat keterangan sakitnya. Betul kan, surat keterangan sakit sampai diterima oleh kan ada alasan kuat. Jadi kesulitan belum eksekusinya apa sih Pak saat ini Pak kendalanya? Hanya nanti ke Kejari Jakarta Selatan ya, eksekutornya. Kendala teknisnya apa nanti? Itu apakah ada unsur politis nggak sih Pak yang membuat kejaksaan masih belum eksekusi? Enggak, kita profesional aja. Kan pro ini relawan. Enggak, kita yuridis aja dulu ya. Nggak ada, berarti dipastikan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kabar terbaru teman-teman, ternyata Sylvester Matutina sudah 6 kali pemanggilan ya, dipanggil oleh kejaksaan, dan ternyata tidak sama sekali datang ya. Nah ini bagaimana ya teman-teman, katanya Sylvester ini orang yang patuh dan taat hukum, akan tetapi kenapa tidak datang? Sudah 6 kali ternyata dipanggil oleh kejaksaan ya teman-teman ya. Dan padahal si Sylvester Matutina ini setiap di perdebatan atau di diskusi itu menyatakan harus taat hukum, katanya kan gitu ya teman-teman. Dan dia itu selalu mengatakan bahwa Roy Suryo, Rismon Sianipar akan segera jadi tersangka dan harus berani menghadapinya, katanya gitu. Ternyata sendirinya setelah jadi terpidana, padahal sudah bertahun-tahun, sudah 6 tahun lamanya teman-teman, akan tetapi hingga saat ini tidak berani menghadapi panggilan tersebut. Bahkan kejaksaan sekarang katanya sedang mencari-cari Sylvester Matutina. Nah ini yang lucu sekali ya, kenapa kejaksaan ini mencari Sylvester Matutina, padahal Sylvester Matutina ini dulu waktu masih di depan mata sering berseliweran di televisi ya, sering diundang di televisi, padahal sudah jadi terpidana. Dan kejaksaan mengatakan akan segera mengeksekusi Sylvester Matutina, itu pun orangnya masih ada. Kenapa waktu itu tidak segera ditangkap atau tidak segera dieksekusi? Nah itu yang jadi timbul pertanyaan ya. Masyarakat tentunya bertanya-tanya tentang hal ini ya, karena Sylvester Matutina ini ya tentunya ya bukan siapa-siapa ya. Namanya juga di negeri ini atau hidup di Indonesia ini itu sama saja kedudukannya. Di mata hukum itu kita sama saja ya, tidak ada yang beda ya. Tidak ada yang beda, mau yang orang yang kecil, orang yang besar, orang yang miskin, atau orang yang kaya, atau orang hanya pekerja biasa atau pejabat yang besar, itu tentunya sama saja kedudukannya. Akan tetapi tidak tahu kenapa kok Sylvester Matutina hingga saat ini tidak segera dieksekusi. Bahkan ada kabar terbaru ya,
bahwa Sylvester ini sekarang tidak ada teman-teman, atau jangan-jangan Sylvester Matutina ini kabur ya, atau jangan-jangan Sylvester Matutina ini meninggalkan Indonesia. Kita juga tidak tahu tentang hal itu ya. Seperti pengacara Ahmad Hoseinuddin tadi ya, Bang Ahmad Hoseinuddin mengatakan kalau mau mencari Sylvester Matutina ya cari saja ke tempatnya, atau dicoba cari ke tempatnya Bang Erick Thohir katanya seperti itu ya, bisa jadi ya, atau jangan-jangan ngumpet di rumahnya Pak Jokowi. Nah itu bisa jadi juga ya, karena Sylvester Matutina ini kita semua tahu bahwa Sylvester adalah orang terdekat Jokowi dan paling depan di saat membela Jokowi ya, dan membela Pak Jokowi ini mati-matian ya teman-teman ya. Nah begitulah teman-teman, hukum di Indonesia itu memang ya, kita semua tidak perlu menanyakan bagaimana sih sebenarnya hukum di Indonesia ini seperti apa ya, jika orang-orang seperti Sylvester Matutina ini orang yang dekat sama kekuasaan ya. Kenapa tidak atau sulit sekali, sangat sulit sekali untuk dieksekusi, bukan tidak bisa dieksekusi, sangat sulit sekali, atau memang kejaksaan ini tidak ada kemauan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina, atau jangan-jangan ada apa dengan kejaksaan kok hanya Sylvester Matutina saja hingga saat ini tidak segera dieksekusi, bahkan tidak dilaksanakan eksekusinya gitu ya. Ada apa? Atau Sylvester Matutina ini sebenarnya tahu sesuatu tentang hal-hal yang di kejaksaan misalnya gitu. Terus akhirnya kejaksaan takut untuk mengeksekusi karena takut rahasianya dibongkar oleh Sylvester Matutina. Nah itu juga asumsi masyarakat, itu bisa jadi seperti itu. Dugaan-dugaan yang seperti itu ya tidak jadi masalah, karena itu dugaan masyarakat itu ada benarnya, karena memang kejaksaan sendiri tidak mengeksekusi Sylvester kan gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ya ini tentang Sylvester Matutina ini ya memang menjadi pertanyaan besar masyarakat ya. Kenapa masyarakat tetap mempertanyakan hal ini ya? Karena memang eksekusi tidak segera dilaksanakan atau tidak dikunjung dilaksanakan oleh kejaksaan ini ya. Bahkan sudah melayangkan 6 kali panggilan ya. Kok tidak dijadikan DPO sih? Sudah 6 kali melayangkan panggilan akan tetapi tidak datang juga. Nah ini yang aneh ya teman-teman ya. Jika masyarakat kecil yang seperti ini, yang kasusnya seperti Sylvester Matutina, tentunya ya cepat-cepat sekali teman-teman ya. Tidak usah harus dipanggil 3 kali, 4 kali hingga 6 kali, itu didiamkan saja. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak datang ya pasti cepat-cepat dijebloskan, bahkan cepat-cepat ditangkapkan seperti itu ya. Nah itulah ya, jadi Sylvester Matutina ini kalau dibilang hebat ya sebenarnya tidak hebat, akan tetapi yang hebat itu ya, hebatnya itu ada apa di balik kehebatannya ini gitu ya. Karena Sylvester Matutina ini juga sama-sama manusia biasa ya, di mata hukum juga sama, kan tetapi ya kenapa tidak bisa dieksekusi atau tidak dieksekusi gitu ya. Ini ada apa gitu ya, di belakang ini ada apa. Nah jangan-jangan lagi dan jangan-jangan gitu ya, karena memang kita tidak ada salahnya untuk mengatakan atau kita berasumsi yang buruk ya tentang penegakan hukum di negeri kita ini, karena memang ya keadaannya memang fakta ini seperti ini, fakta yang membuktikan dan mengatakan seperti itu, yang harus kita harus mengatakan seperti itu tuh karena fakta yang ada gitu ya. Sylvester Matutina tidak segera dieksekusi. Nah ini ya, pelajaran-pelajaran seperti ini ya bisa jadi nanti diambil hikmahnya oleh orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau sudah dijadikan terpidana ya. Nanti kalau tidak segera ditahan ya bisa saja ngomong itu Sylvester Matutina juga tidak ditahan kok, sudah dijadikan terpidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, divonis 6 tahun oleh pengadilan ya waktu itu ya. Akan tetapi punya kekuatan hukum tetap selama 6 tahun tidak dieksekusi, tidak dipenjara. Nah itu akan jadi presiden buruk ya, akan jadi presiden buruk di mata masyarakat juga gitu. Kenapa? Soalnya jika nanti ada orang yang mengalami hal atau kasus yang serupa seperti Sylvester, tentunya masyarakat juga bisa meniru hal tersebut. Dan jangan salahkan masyarakat jika masyarakat juga nanti bilang itu juga kejaksaan juga tidak mengeksekusi Sylvester Matutina, saya juga mau ikutin ya kan gitu. Itu jadi contoh
Ya, jadi contoh presiden yang buruk kan seperti itu ya. Jadi memang jika kita katakan hukum ini tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu ya memang adanya gitu ya. Dan masyarakat ini saat ini memang diberikan ya hak penuh untuk mengkritisi hal-hal yang seperti ini ya, semenjak era Presiden